Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kita hari ini sudah sebulan ya, kurang lebih segitu lur, sebulan nggak mancing. Jadi pertama-tama aku ucapkan kepada teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezeki ya. Nanti kalau udah selesai tugasku, kita mancing lagi, bosku. Ini hanya informasi juga ya, sekalian memberi tutorial masalah umpan. Ini kita pernah usaha ya, karena dulu pun aku sebelum jadi YouTuber aku menjadi pengusaha ternak ayam kampung. Kira-kira sekitar 10 tahun lalu aku berhenti lalu menjadi YouTuber. Jadi kita ada modal lagi, kita ngulang lagi teman-teman. Ini kita beli anak ayam 100 ekor dulu, nanti udah umur 1 bulan kita beli lagi, lalu nanti kita jadikan bibit ya sekitar 30 ekor. Jadi kita nanti bisa netaskan sendiri, bisa jual telurnya, bisa jual anak-anaknya seperti ini ya. Bisa kita jual juga saat umur udah 3 bulan atau 1 kilo ya. Ini ayam KUB. Makanya aku nggak mancing-mancing, bosku ya, karena buat kandang ngurus ayam dulu. Jadi kita tunjukkan kandang satu lagi ya teman-teman, kandang pembesaran. Lanjut, bosku. Jadi ini teman-teman ya, kandang pembesaran yang kita buat ya. Ini kandang pembesaran ya, silau ya bosku ya. Ini kandang pembesaran yang kita buat ya bosku. Panjang 3 meter ya, panjang 3 meter, lebarnya itu 1 meter ya teman-teman ya. Ini untuk pembesaran umur 2 bulan, yang dibawa untuk umur yang apa nih, 1 bulan, naik 1 bulan 1 hari kemari, umur 2 bulan dia kemari pembesaran ya. Nah, 1 bulan dia, umur 1 bulan 1 hari dia di sini sampai usia 2 bulan. Tiba udah 2 bulan lewat 1 hari kita langsung pindah ke kandang bawah pembesaran ya. Ini masih proses ya bosku ya. Nah seperti ini nanti kita bongkar ya bosku ya. Pagarnya kita baguskan, kita lebarkan lagi sampai daun pisang sana. Ini kita baguskan, takutnya maling-maling ya bosku ya. Masih lebar lagi lahan di situ juga, nanti kita apakan. Ini kita bongkar ya bosku ya. Jadi teman-teman, ini kita membahas masalah tutorial umpan usus ayam ya. Banyak soalnya komen-komen kita ya, walaupun kita udah hampir sebulan nggak mancing atau udah lebih ya, banyak juga masih ada penonton lalu ada yang komen. Jadi kita jelasin dulu. Ini umpan usus ayam ya bosku ya. Ini umpan usus ayam ya. Nah, seperti ini ya bosku ya, umpan usus ayam yang kita gunakan biasanya mancing. Jadi banyak teman-teman bilang kalau umpan usus ayam ini nggak jitu di lokasi ya. Sebenarnya lain daerah, lain juga tabiat ikan yang kesukaannya bosku ya. Nah jadi gini teman-teman. Ada teman-teman kita komentar kalau di tempat dia tuh umpan ini nggak mau nyambernya, nggak mau. Kenapa nggak mau ya teman-teman? Jadi ada sebabnya. Yang pertama ya bosku ya, sebelumnya udah kita bahas ya, ada video sebelumnya. Yang pertama, umpan usus ayam cabang 3 ini bosku ya, seperti ini ya bosku ya. Nah, seperti ini bosku kameranya. Nah, seperti ini ya. Ini cabang 3 bosku. Jadi kalau kondisi sungai itu dalam 5 meter, 10 meter, 7 meter, 2 meter ya, 1,5 meter gitu ya. Itu susah untuk setrek ya teman-teman. Bahkan nggak bakal disenggol ya, kalau disenggol sama buntal. Nah intinya rezeki bosku. Jadi ini biasanya aku mancing di sungai yang dangkal, karena dulu aku mancing di sungai yang dalam pakai umpan usus ini, aku boncos ya berkali-kali. Videonya itu udah ada ya teman-teman ya, boleh cek. Kita pakai umpan usus itu bahkan di spot baru nggak ada sambaran. Jadi dia harus menggunakan umpan ini di saat kondisi itu surut tapi keruh, jernih pun boleh asal dia berarus. Intinya sungai itu dangkal, paling dalam 1 meter, sisanya 0,5 meter. Itu kondisi air keruh ataupun jernih dia mau makan, asal kondisi air itu dia punya arus lumayan deras. Kalau tenang itu nggak mau makan. Contoh mancing di sungai yang dalam tapi dia tenang, arusnya ada arus teman, dia agak-agak slow santai, itu susah untuk strike. Tapi kalau arusnya itu deras dia mau makan, karena kalau dia tenang umpan itu nggak bergoyang ya, dia diem gini aja. Tapi kalau dia berarus dia bergoyang. Nah di situ ikan suka ya kan, dia beraktivitas untuk
makan ini. Nah, lalu yang sering disambar pertama itu lemaknya. Jadi lemaknya itu jangan dibuang ya, kecuali berlebihan ya. Lemaknya ini yang mengundang. Kenapa? Lemak ini mengandung minyak ya. Nah, mengandung minyak ya bosku ya, aroma. Jadi ini kita ambil itu kang ayam. Pertama itu kita ambil, yang kedua jangan dicuci. Ada kotoran ini jangan dibersihkan, jangan dicuci juga, jangan dibuang. Ambil itu kang ayam seperti ini kondisinya, langsung pakai ya teman-teman ya. Tapi ingat, di saat kondisi air itu mau jernih, mau keruh, mau banjir, asal dia berarus deras. Ingat ya teman-teman. Nah, seperti ini umpan yang lumayan bagus ya. Ini agak kecil dan ini agak kecil ya teman-teman. Ini agak kecil lah gitu ya bosku ya. Kalau dia besar bosku, umpan yang dibesar, dia ada kelemahannya saat kita buang, kita lempar itu dia nggak bisa jauh. Tapi kalau kecil, seandainya lebih kecil lagi, itu lempar jauh bisa ya teman-teman. Tuh. Dan selanjutnya kalau di angin kencang kita lempar, apalagi lawan lawan arah angin, dia bisa balik. Tapi kalau angin itu satu arah sama yang kita lempar, dia bisa makin jauh. Jadi itu ya teman-teman, udah kita jelaskan bagi penonton yang baru ataupun subscriber kita ataupun yang bukan subscriber. Jadi kita kasih tahu cara pasangnya. Pertama-tama ini benangku pakai PE nomor 3, cuman kalau senar biasa 0,30 bisa, 0,35 bisa ya. Lalu timahnya seperti ini, nggak tahu gramnya berapa. Aku beli timah ini harga 3.000 di sini ya, 3.000 ataupun harga 2.500 bisa, tergantung selera teman-teman ya. Dan selanjutnya itu senar bawah ya, senar bawah ini habis timah kili-kili senar bawah ya teman-teman ya. Tergantung mentang atas, kok mentang atas itu 030 atau 035, kalian pakai benar bawah ini nomor 0,25 atau 0,20 itu bisa ya teman-teman ya. Jadi mata kail bebas ya, merek apa ya terserah, bebas. Paling kecil kalau bisa pakai nomor 8, itu paling kecil. Paling besar pakai nomor 11 atau nomor 12. Aku biasa pakai nomor 12 sama 11 ya teman-teman. Seperti ini, seperti ini. Ini kecil, ini agak kecil, ini macam nomor 8, tapi dia apanya itu nomor 11, cuman nggak apa-apa. Jadi kita langsung pasang umpan ya bosku. Lanjut. Pertama-tama teman-teman menyediakan ini ya bosku ya, menyediakan inilah pokoknya bosku ya, lidi atau rumput ya. Kalau bisa ini jangan terlalu tajam, kalau tajam nanti usus bisa sobek ya. Ini hanya contoh aja. Lalu model dasaran rangkaian seperti ini ya, dasaran biasa ya bosku ya. Kita apain dulu bosku. Cara pasangnya seperti ini, simple ya. Seperti ini. Kalau ada rumput enak tinggal dicucuk gini temen-temen ya, tinggal dicucuk gini ya, tinggal dicucuk ya, tumpul nggak apa-apa lah seperti ini ya bosku ya. Jadi kita ambil ususnya. Nah, seperti ini ya, seperti ini jangan terlalu panjang bawahnya, kita potong sedikit. Ini seperti ini teman-teman ya, kita masukkan. Perhatikan ya bosku ya, biar nggak gagal paham cara ikatnya. Kita pakai satu mata kail aja, nggak dua mata kail. Kalau dua mata kail nanti kalau nyangkut, dulu hilang. Kalau bisa cari mata kail ya, tergantung target ikan ya. Kalau bisa cari mata kail itu yang mudah benggang ya, yang mudah benggang. Jadi kalau nyangkut terlepas, kecuali timahnya ya. Udah seperti ini ya bosku ya. Lalu coba kita ikat, yaitu kita gini kan, gini aja teman-teman, sekali ya, 2 kali, pandai-pandai teman-teman ya. Jangan dikasih klewer-klewer ya, seperti ini ya bosku ya. Lalu tahan nih, taiin, waduh. Baru ini jempol gini benangnya, ini 2 diputer ya bosku ya. Nah, putar, ini kependean. Jadi kalau kependean aku biasa kayak gini.
ditarik ya bosku ya, ditarik baru jadi seperti ini ya bosku ya, umpan cabang 3. Nah seperti ini nih, seperti ini bosku, umpannya sudah jadi ya. Jadi ini bisa untuk ikan tawis sirip merah, ikan baung, sidat, ikan patin, lele, dan masih banyak lagi ya bosku ya. Seperti ini bosku umpannya yang kita gunakan untuk mancing selama ini ya. Jadi teman-teman, apabila umpan usus kalian habis, ada juga cara lain ya teman-teman ya, yaitu ini, kalian pakai ini, pakai kotorannya ini. Nah pakai kotoran ya, seandainya udah habis ya. Nah kalian cara pasang sama, kalian masuk dari sini ya, lalu kaitkan kemari ya, di sini ikat, caranya sama ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu bosku, coba kita pasang biar teman-teman tuh paham ya. Ini udah selesai ya bosku ya, udah selesai. Sama juga kayak tadi ya bosku. Nah udah seperti ini bosku, lalu ambil lagi ya, mau dari yang bekas potongan sini langsung masuk bisa, ataupun dari sini bisa. Nah gini teman-teman, gini pun bisa, klik kope ya seperti ini, masukkan ya bosku ya, kope aja. Nah masukkan seperti ini, tahan ini, tutup biar nggak keluar. Nah jadi seperti ini bosku. Ini apabila umpan udah darurat habis, nah lalu ikat ya seperti ini. Ikat, lalu ini dikoyakkan sedikit ujungnya, sampingnya nih koyakkan biar tai ikan, tai ikan pula, biar kotoran yang ada di sini keluar ya bosku ya. Nah jadi seperti ini bosku. Nah jadi ada beberapa jenis ya. Ini yang pertama tadi kok apabila umpan masih banyak, yang kedua seperti ini ya bosku ya. Nah mantap. Ya teman-teman ya, jadi seperti itu ya tutorial kita ya. Intinya sungainya itu jangan yang dalam kalau menggunakan umpan usus cabang 3. Sungainya harus dangkal, tapi kondisi air itu berarus ya, menderas. Kalau dalam alam, intinya rezeki bosku. Kalau umpannya difermentasi ya, diolah lagi, sebenarnya bisa juga bosku, cuman terserah teman-teman ya. Kalau aku yang seger-seger aja, karena aromanya itu seger kok dibilang, bagi ikan, bukan bagi kita waduh kali. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau difermentasi dulu aku pernah mancing sama teman, dia udah seminggu ya, bahkan udah 2 minggu kita adu rezeki sebenarnya ya, adu rezeki. Ternyata kita unggul ya, pakai umpan khusus ayam cabang 3 yang segar daripada yang bangkai yang udah mingguan ya. Tapi dia nggak cabang 3 ya teman-teman, dia cuma hanya cabang 1 gini aja ya, umpan khusus 1 gini aja. Itu kurang menarik karena lemaknya tuh kurang banyak, dan gitu pun kurang cepat menyebar ya aromanya. Maka aku eksperimen dulunya seperti ini, umpan cabang 3, ternyata gacor. Boleh cek video-videoku yang sebelum-sebelumnya ya, mau yang strek bertubi-tubi di sungai yang dangkal ataupun di sungai yang dalam kita boncos ya. Itu udah kita udah kita coba eksperimen kita. Dan banyak juga umpan-umpan untuk ikan tawis itu ya teman-teman ya, kayak berondolan sawit peram, tempe, roti, dan banyak lagi teman-teman. Intinya rezeki-rezekian ya, tergantung teman-teman selera ya. Kalau kalian udah mempunyai umpan andalan, jangan kalian tinggalkan umpan andalan itu ya bosku ya.
Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang hobi mancing ya. Kalau aku belum bisa mancing. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Buka usaha ternak ayam kampung, target 500 atau 1000 ekor masa depan. Bye bye.